Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfitriani dengan nomor induk mahasiswa 06112821260028. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang virtual media pembelajaran fisika yang telah saya buat menggunakan aplikasi Canva. Adapun materi fisika yang saya bahas di sini yaitu efek fotolistrik kelas 12 SMA. Ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu kompetensi, materi, dan penerapan. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yaitu efek fotolistrik. Yang kedua, menganalisis penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, mengukur panjang gelombang ambang logam melalui simulasi efek fotolistrik, membandingkan panjang gelombang ambang beberapa jenis logam pada simulasi efek fotolistrik, menganalisis pengaruh panjang gelombang cahaya dan intensitas cahaya pada efek fotolistrik, dan yang terakhir yaitu menganalisis efek fotolistrik pada solar cell. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat menemukan konsep efek fotolistrik secara kualitatif, melihat hubungan antara frekuensi dan beda potensial pada konsep efek fotolistrik, dan yang terakhir mengetahui penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke materi pertama yaitu gejala kuantum. Untuk mengetahui apa itu gejala kuantum dan efek fotolistrik, yuk simak video pembelajaran yang telah saya buat berikut ini. Jadi ada prinsip praktik di sini di mana peserta didik bisa melakukan sendiri dan mengeksplorasi sendiri kemampuannya. Di sini ada sebuah simulasi yang saya berikan untuk peserta didik agar mereka bisa diajarkan atau diajak untuk fokus dalam mendefinisikan bagaimana efek fotolistrik itu sendiri. Nah, misalnya di sini ada atom kalsium atau material kalsium. Kemudian di sini ada cahaya merah dengan frekuensi sekitar 3,84 dikali 10 pangkat 14 Hz. Nah, sekarang kalau kita lihat ada kalsium, kemudian kita menggunakan panjang gelombang merah ini, ternyata tidak ada elektron yang keluar. Nah, kalau misalnya cahayanya atau sinarnya diubah, berarti frekuensinya berubah ke bagian bawah sekali, ke UV, dari merah ke UV. Ternyata pada saat UV ada elektron yang keluar. Jadi material ini adalah salah satu efek untuk merangsang peserta didik agar dapat mendefinisikan apa sih efek fotolistrik itu. Nah, kemudian di sini ada frekuensi 8 kali 10 pangkat 14 Hz ini adalah frekuensi dari si cahaya yang datang. Kemudian di sini ada tabel energi ambang. Jadi, tabel energi ambang merupakan tabel frekuensi minimum yang dimiliki material. Setiap material memiliki frekuensi minimum. Dari tabel ini, peserta didik dapat melihat frekuensi minimum. Misal, pada video sebelumnya, yaitu pada cesium, frekuensi minimumnya 0,51 dikali 10 pangkat 15. Nah, dari video dan penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui yang pertama, spektrum cahaya merah tidak dapat melepaskan elektron dari permukaan plat. Yang kedua, spektrum cahaya UV dapat melepaskan elektron dari permukaan plat. Jadi, ternyata tidak semua spektrum cahaya elektromagnetik dapat melepaskan elektron dari permukaan logam. Lepasnya elektron dari permukaan bergantung pada energi ambang logam. Lanjut ke materi kedua, yaitu efek fotolistrik. Melalui video dan penjelasan sebelumnya dapat diketahui peristiwa efek fotolistrik didefinisikan sebagai pengeluaran elektron dari
dari suatu permukaan logam ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik berupa cahaya tampak dan radiasi UV yang berada di atas frekuensi ambang yang tergantung pada jenis permukaan logam. Adapun syarat terjadinya efek fotolistrik, yang pertama, energi radiasi foton harus lebih besar dari energi ambang. Yang kedua, frekuensi radiasi foton yang datang lebih besar dari frekuensi ambang. Selanjutnya, skema percobaan efek fotolistrik. Pada gambar yang ada panahnya ini merupakan katoda, di mana pada saat katoda dijatuhi foton atau cahaya, maka ampermeter menunjukkan adanya arus listrik. Apabila tegangan diperkecil hingga mendekati nol, maka arus juga akan mengecil. Nah, yang potensial ini disebut sebagai potensial henti. Selanjutnya yaitu penerapan dari efek fotolistrik. Yang pertama yaitu solar cell. Jadi, efek fotolistrik adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Pada reel media saya sebelumnya yaitu menggunakan solar cell yang merupakan penerapan dari efek fotolistrik. Jadi ketika diberikan sebuah beban berupa pompa air, maka akan menimbulkan arus listrik. Yang kedua yaitu mesin fotokopi. Cara kerja mesin fotokopi yaitu lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder fotosensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui dua buah roll panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas, dan seterusnya drum akan berputar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.